Sukacita kebersamaan berbaur dalam perjalanan. Berbagai pemandangan yang indah-indah dan mengesankan serasa menepis kepenatan dalam perjalanan yang ditempuh selama kurang lebih 4 jam. Setelah check-in di hotel dan beristirahat sejenak di Bandung, kami pun makan malam bersama di sebuah rumah makan yang menyediakan masakan khas Parahyangan. Ya, memang kebanyakan para pelancong menyempatkan datang ke rumah makan ini untuk mencicipi menu khas yang disediakan. Di Bandung, rombongan pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Banjarmasin berkesempatan melihat sentra-sentra perekonomian masyarakat dan mengunjungi Universitas Padjadjaran Bandung. Pada kunjungan di Universitas Padjadjaran, rombongan pasca sarjana Setia Banjarmasin diterima langsung oleh Asisten Direktur 3, Haji Tuhpawana P. Senjaja, Profesor Insinyur PhD. Dijelaskan tentang program-program pasca sarjana S2 dan program doktor yang dikelola Universitas Padjadjaran, di mana peran Tridharma Perguruan Tinggi juga dikemukakan. Sebagai aparat birokrasi, dia menjadi mahasiswa dari sisi pengajaran itu sendiri. Karena bagaimanapun dia kadang-kadang kalau tidak melalui proses pendidikan, diskusi dengan yang lain, itu sesuatu yang ya selama dilakukan begitu-begitu aja. Tapi dengan proses pendidikan itu ya, ada tambahan pengetahuan, karena dengan perpustakaan dan lain sebagainya kita akan mendapatkan hal-hal yang baru di tempat lain. Jadi itu akan berkembang terus dari sisi langsung. Jadi dia mengikuti proses pendidikan. Dari sisi lain, saya kira peran perguruan tinggi pendidikan itu nanti bisa mengadakan penelitian dan sebagainya. Termasuk saya kira dari sisi penelitian, mahasiswa-mahasiswa yang tadinya aparat birokrasi, dia meneliti tentang sesuatu fenomena yang terjadi di daerahnya dengan bahan kajian keilmuan dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan sesuatu hal yang ya secara praktis bisa memberikan solusi. Secara ilmiah tentu ada pasangan kajian-kajian. Dalam kesempatan ini, rombongan mengikuti pemaparan tentang kondisi pelayanan publik saat ini dan gejala perilaku masyarakat yang cenderung lebih kritis dan mengkritisi, namun juga diharapkan mampu memberikan solusinya. Dengan demikian, pelayanan prima akan dapat tercipta, sehingga terjalin hubungan birokrasi dan masyarakat yang saling mendukung. Sistem pemerintahan yang bersifat desentralis. Jadi di situ ada sebuah revolusi yang terjadi, yang dulu semua SDM aparat itu dikelola, dimanage oleh pusat, sekarang sudah mulai disebar ke setiap daerah. Barangkali ini yang menjadi persoalan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika itu terjadi, desentralisasi terjadi, ada sebuah tuntutan yang penting. Apakah benar bahwa dengan desentralisasi ini tujuan dari sistem pemerintahan yang dibangun ini bisa mendekatkan pelayanan birokrasi, aparat, sumber daya yang ada dalam pemerintahan kepada masyarakat seperti itu. Nampaknya yang menjadi sebuah pertanyaan sampai hari ini, apakah betul bahwa dengan desentralisasi misi dari sebuah administrasi publik, misi dari manajemen sumber daya manusia itu tercapai dalam pemahaman adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti itu. Nah, ini barangkali kalau kita sedikit bercerita tentang ya alur pikir bagaimana perubahan paradigma dari pemerintahan yang tentu ini juga sangat dipengaruhi oleh environment ya, lingkungan strategik, baik internal environment maupun external environment.
di tingkat global maupun tingkat internal. Kemudian kita memunculkan sesuatu keinginan dalam bentuk bagaimana kita membentuk apa yang dikatakan dengan pemerintahan lokal yang baik, pemerintahan daerah yang baik, baik tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Kemudian juga munculnya apa yang dikatakan dengan desentralisasi. Dan ada satu hal yang tidak terpisahkan, bahwa ketika perubahan paradigma secara otomatis perubahan lingkungan itu mempengaruhi di dalam sistem birokrasi kita, di dalam sistem pengelolaan manajemen sumber daya manusia kita. Muncullah apa yang dikatakan dengan reformasi birokrasi. Secara umum barangkali kita artikan reformasi dalam administrasi publik seperti itu. Di Universitas Padjadjaran, para mahasiswa pasca sarjana Setia Banjarmasin berkesempatan melihat hasil-hasil tesis yang berada di perpustakaan pasca sarjana Unpad. Hal ini tentunya sangat membantu dalam menambah wawasan sebagai bekal penulisan tesis ketika kembali nanti. Itulah sekilas perjalanan kunjungan belajar program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Banjarmasin Angkatan ke-8 dengan sistem pembelajaran yang lengkap dan ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai serta tenaga pengajar yang handal, maka program Pasca Sarjana Setia Banjarmasin telah berakreditasi.